أبكي على شام الهوى. Yang kami hormati Pembina Pramuka SMKN 1 Bdk, Dewan Ambalan, anakku sekalian, segenap undangan yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini Allah memberi izin kepada kita bisa bertemu, bisa bermujalasah, kita duduk bareng di tempat ini dalam rangka bersama-sama menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, walaupun bentuknya sangat sederhana dan pesertanya juga sangat terbatas. Kemarin tuh oleh ketua panitia, Bapak diundang, Pak besok bisa ndak ada acara apa, acara maulid katanya. Salahnya kok kok bukan sekolah gitu loh, maksudnya itu ada acara maulid besok Pak. Ya insya Allah gitu kan. Kemarin ketemu dengan Bapak Sapi, ternyata bukan maulid sekolah tapi maulid Dewan Ambalannya. Itu yang jumlahnya ya Allah sangat sedikit ya, tapi mereka berjuang bagaimana agar kita itu bisa melaksanakan dan menunjukkan kalau kita itu bisa seperti itu. Mudah-mudahan jerih payah kalian, jerih payah para pembina yang telah membina kalian, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang mengisi acara di siang hari ini itu adalah Bapak Hamidi, karena saya lihat tadi itu di susunan acara itu Bapak Hamidi kok sampai sekarang nggak hadir. Jadi ya sudah, daripada nanti kita terlalu siang, kita mulain saja. Yang penting niat kita adalah kita mengadakan maulid, walaupun acaranya ya sangat sederhana seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi dari apa niat kita bersama, yaitu menunjukkan bahwa kita termasuk salah satu umat yang mencintai beliau. Mudah-mudahan beliau mengakui kita sebagai umatnya dan kelak berhak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, segenap pembina pramuka yang saya hormati, sebenarnya acara seperti ini banyak sekali ya, apa artinya masalah-masalah. Dikatakan masalah karena sebagian orang itu mengatakan acara seperti ini itu apa sih maksudnya. Ada yang mengatakan bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Berarti kalau sudah bid'ah berdosa. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu.
Apa cara seperti ini? Buang-buang waktu, buang-buang harta, buang-buang tenaga, ada gunanya. Seperti itu kata mereka. Tapi sebagian besar ulama, sebagian besar orang itu tidak berpendapat seperti itu. Justru ini adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat baik, perbuatan yang sangat bermanfaat, sangat besar sekali. Karena banyak sekali keterangan-keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Di antaranya adalah kenapa orang itu kok bisa mengatakan bid'ah. Maulid ini adalah artinya bayi yang dilahirkan. Maulidun Nabi artinya memperingati lahirnya Rasulullah. Anakku sekalian, ya, sebagian nabi itu malah ada yang kepingin menjadi umatnya Nabi. Nah ini justru kalau kita sebagai umat Nabi itu harus bangga sebenarnya. Ini nabi yang lain saja kepingin menjadi umatnya Nabi. Kenapa? Karena ternyata satu-satunya nabi yang besok yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Syafaat itu apa sih? Hah? Justru yang di dalam ya, ada yang nyeletuk pertolongan katanya. Syafaat itu adalah pertolongan. Kenapa kok bisa dikatakan pertolongan? Ini ya, Bapak ceritakan sedikit. Besok pada saat di padang mahsyar fi yaumil qiyamah. Di padang mahsyar itu semua orang dari zamannya Nabiullah Adam sampai zamannya Nabi Muhammad itu akan dikumpulkan jadi satu. Suatu tempat yang sangat datar dan di situ tidak ada tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada bangunan. Dan wakilah matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Itu bayangkan saja. Jadi kita itu tidak bisa membayangkan. Kenapa? Sekarang saja ya, itu jarak antara bumi dan matahari itu ribuan mil, bahkan jutaan. Kita 1 jam saja ada di lapangan itu udah tidak kuat. Bahkan sudah ada yang pingsan, ada yang jatuh saking panasnya. Makanya diceritakan tuh macam-macam. Pada saat itu ada yang mengatakan seperti lautan. Bayangkan dari zamannya Nabiullah Adam itu manusia begitu banyaknya itu akan berbaris itu nanti. Oh ini loh umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan umatnya nabi-nabi yang lain. Itu macam-macam. Ada yang seperti lautan. Artinya apa? Jadi tanah ini ya mungkin ya di situ diceritakan yang menjadikan lautan itu adalah keringat kita yang keluar itu. Jadi keringat orang yang satu dengan yang lain itu akan menjadi satu. Itu tergantung dari amal kita. Jadi kadang amal kita itu ya baik, keringatnya sedikit yang keluar. Bahkan tidak berkeringat sama sekali. Itu tergantung dari keringatnya. Ada yang sampai tenggelam. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Jadi pada saat itu manusia ini ya sama-sama ketakutan, sama-sama mencari pertolongan, perlindungan. Tapi kepada siapa? Mereka akan berlarian ke sana kemari, akan berlarian. Ya mungkin kalau sekarang panas mungkin kita berteduh bisa, hujan kita berteduh bisa. Oh kalian minta pertolongan Pak, ini diambil Pak, lari ke Pak Sapi. Mungkin Pak Sapi bisa cari bantuan. Duh, kalau besok itu siapa yang menolong? Karena orang sama-sama minta mencari pertolongan. Yang dapat bisa memberi pertolongan cuma satu. Siapa?
dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Allah Adam, sudah Nabi sampian atuh udah ke Gusti Allah tuh ditulis proses. Ini belum diproses loh, belum ya. Ini masih ada di padang mahsyar, masih dikumpulkan. Kilo diproses di peradilan Allah, kilo ini. Masih belum. Itu lamanya puluhan tahun di situ ya. Ada di padang mahsyar. Jadi datang ke Nabi Allah Adam itu tidak bisa. Saya itu malu karena saya pernah melakukan dosa. Datang ke Nabi Allah Isa tidak bisa. Datang ke Nabi Allah Yusuf tidak bisa. Ke nabi-nabi yang lain itu tidak bisa. Baru Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Allah Muhammad itu bersujud kepada Allah, minta agar supaya segera diproses. Diproses karena saking tidak kuat. Mungkin dikira enak setelah diproses, padahal diproses itu lebih parah. Mereka tidak tahu. Nah, inilah. Jadi kita ini hanya itu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukannya saat ini, saat kita hidup di dunia ini, diantaranya ini usaha yang sangat kecil, yang sangat sederhana ini yang kita lakukan di siang hari ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai pertanda kalau kita itu cinta kepada Rasulullah. Jadi hari lahirnya Nabi kita peringati. Ini kan menunjukkan kalau kita ini adalah bagian dari umatnya Nabi yang kelak kepingin syafaat beliau. Dan jangan-jangan begini, kan ada sebagian kita kepingin syafaat tapi kita tidak pernah kenal kepada Nabi. Artinya apa tidak kenal kepada Nabi? Ya kita tidak berusaha untuk tahu siapa itu Nabi. Sampai hari kelahirannya pun dia tidak tahu Nabi itu siapa, apa yang dilakukan Nabi itu tidak tahu. Perjuangan Nabi seperti apa itu tidak tahu. Itu. Bahkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad pun mereka tidak tahu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Lah, untuk itu di acara peringatan Maulid Nabi ini Bapak mengajak ya, mungkin mulai sekarang kita berusaha ya, bagaimana cara agar kita itu dikenal oleh Nabi. Ini contoh kecil saja ya, contoh kecil. Di sekolah ini saja, di sekolah ya. Kadang-kadang ada anak datang ke sekolah, Pak, saya kepingin ketemu Pak Subhan. Padahal yang ditanya itu Pak Subhan. Dia tidak kenal Pak Subhan. Pak, saya kepingin ketemu dengan Pak Subhan. Pak, orangnya mana ya? Kata Pak Subhan, oh orangnya masih keluar padahal dirinya. Dia tidak tahu, tidak kenal. Itu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita tidak kenal kepada Nabi. Nah bagaimana agar kita tuh kenal? Nah ini. Jadi kalau dalam sebuah keterangan, bagaimana cara agar kita itu dikenal oleh Nabi, dicintai oleh Nabi. Ini feedback ya. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, saya yakin Nabi akan cinta kepada kita. Karena Nabi tahu. Itu loh. Ya, siapa tahu ya pada saat ini Nabi itu hadir, kita tidak tahu karena kita memperingati. Jadi usaha-usaha kita yang kemarin-kemarin dari siang, dari pagi, kan ini kan sumbangan kan. Kita kan berusaha kan. Padahal sumbangan ini ya untuk bisa membeli ini kan kita perlu dana, perlu uang. Dari mana uang itu? Jadi kan kadang-kadang sebagian iya kalau kita punya, kalau enggak mungkin kemarin uang saku kita kumpulkan, kita celengin ya. Jadi untuk kegiatan acara di siang hari ini tujuannya hanya itu, kita kepingin syafaat, bukan karena apa. Makanya kita jangan salah niat ya. Sebagian besar orang mengadakan Maulid Nabi itu kadang-kadang ada yang salah niat. Ini jangan sampai salah niat ya. Jadi, kok setiap acara Maulid kok ada buah-buahan? Nah ini, itu kan harus dicari. Kenapa kok harus identik dengan buah-buahan? Pada saat Rasulullah belum lahir, buah-buahan ini belum lengkap ya. Belum ada, belum lengkap. Apel, pisang ini belum. Mungkin pohonnya ada tapi tidak berbuah. Tapi setelah Rasulullah
lahir, semua yang namanya tumbuh-tumbuhan ini berbuah. Itu loh. Oh, ini apa namanya? Ternyata pisang. Oh, ini apel. Oh, ini anggur. Ini salak gitu. Dulu itu belum lengkap. Ada pohon-pohonnya, tapi tidak ada buahnya. Tapi barokahnya Rasulullah lahir, maka buah-buahan ini semuanya berbuah. Ini barokah kelahiran bagi baginda Nabi. Jadi acara di siang hari ini adalah yang pertama kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat kepada kita, walaupun bentuknya sangat sederhana, tapi kita bisa melaksanakan. Jadi di dalam ayat suci Al-Quran itu Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah. Jadi kalian jangan khawatir ya. Uang yang kalian berikan, walaupun itu jumlahnya tidak begitu banyak ya, 1.000, 5.000, 10.000, jangan khawatir. Allah akan dipergandakan. Jangan khawatir. Insya Allah Allah akan ganti itu. Min haitsu la yahtasib. Dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ti sambian dari lika sampai lika katina apa Pak ya sombongan itu. Ya ada yang ikhlas, ada yang setengah ikhlas, ada yang tidak begitu ikhlas sama sekali. Sampai selaku tak sama ini kesombongan apa? Bu-ibu nunggu minta PC ke bapak iki umpel seperti itu. Ada yang seperti itu. Sudahlah yang ikhlas karena Allah. Mengharapkan apa? Mengharapkan syafaatnya Nabi, itu saja. Tidak usah yang macam-macam. Makanya di tempat-tempat lain orang mengadakan maulid ini kan macam-macam. Ada yang sangat mewah ya, besar sekali. Itu tergantung dari niat. Jangan-jangan begini ya. Enas panasin bi orang tetang kena jo. Wa molotonya beli empe lema. Engkau nonde kalah. Itu loh. Nonde kalah engkau. Akhirnya nyari utangan. Berjulai yang beli berapa aja? Lema engkau nak pilih 10. Nah, itu gimana hukumnya Pak? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Acara maulid itu bukan seperti itu, bukan. Itu loh. Dekiknya ku hanya acara seperti ini, hidayahnya seperti ini bukan maulid. Kata siapa? Nah, sahabat maulid Pak undangan yang 40 biki kat ini kan. Masa nih ke maulid? Lu justru ini siapa tahu ini yang diterima oleh Allah. Tidak usah khawatir, maulid itu tidak harus besar, tidak harus ada teror, tidak usah. Walaupun seperti ini, tapi kalau niat kita ikhlas, insya Allah. Itu. Yang penting hikmahnya. Ya. Jadi hikmahnya, karena yang kita minta itu yang kita inginkan adalah syafaat pertolongan Nabi, maka ya harus sesuai dengan perintah Nabi. Jadi pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, kita ini memperingati lahirnya Nabi. Jadi kita sebagai umatnya memang wajar dan wajib itu. Karena yang kita minta, yang kita nanti harapkan itu kan pertolongan Nabi. Yang ketiga adalah kita bangga menjadi umatnya Nabi. Itu harus bangga. Makanya Bapak tadi bilang, bagaimana Pak cara agar kita itu dicintai oleh Nabi? Yaitu diantaranya apa yang dilakukan Nabi, karena di dalam diri Nabi itu adalah ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum rasulun fi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan, ada contoh. Jadi apa yang dilakukan Nabi ya harus kita ikuti. Doa apa aja Pak yang dilakukan Nabi lah ini, makanya kita harus belajar, kita harus tahu sejarah Nabi. Mensampian tak ajar ya tak bisa. Sekarang itu banyak kita browsing sejarah Nabi, kita baca itu, bahkan kita print out, kita baca tiap malam, kita pelajari.
Apa yang diperjuangkan oleh Nabi di alam dunia ini? Itu seharusnya ini pembelajaran ini ya. Jadi kesempatan ini Pak Safi ya, dan juga pembina pramuka yang lain. Jadi kegiatan pramuka itu bukan hanya di kegiatan pramukanya saja, tapi kita masukkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa. Seperti kegiatan sosial dilakukan apa enggak? Dilakukan kan kegiatan sosial. Seperti apa? Di bulan puasa itu santunan ya, kita berikan takjil, itu kan kegiatan sosial, bagus itu. Atau kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya itu adalah ada unsur keagamaannya, itu bagus. Seperti itu. Jadi kegiatan, makanya kemarin waktu didirikannya kepramukaan di SMK, Pak Sapi pernah sharing dengan Bapak. Dia tanya, Pak, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, dia tanya. Coba di situ kan ada namanya Umar bin Khattab. Tujuannya ada apa? Jadi agar kegiatan ini bermanfaat. Jadi seperti kegiatan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di situ ada namanya Siti Khadijah. Kamu tahu Siti Khadijah itu siapa? Siapa? Istri Nabi. Dia juga penuh dengan perjuangan. Siti Khadijah itu paling kaya di Arab sana. Itu paling kaya itu. Itu semua harta itu punya Siti Khadijah itu. Tapi setelah Siti Khadijah wafat, semua hartanya diberikan, dibantukan untuk perjuangan Islam. Sehingga dia matinya itu tidak bawa apa-apa. Bayangkan, di negara Arab itu semua hartanya milik Siti Khadijah. Tapi semua harta yang Siti Khadijah miliki itu diberikan atau untuk kegiatan atau perjuangan Islam. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kegiatan yang sangat sederhana ini ya, tidak begitu mewah, tapi mudah-mudahan mewah di hadapan Allah. Jadi kita itu jangan salah niat ya, jangan salah niat. Artinya apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini bisa diakui, bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah kita banyak baca salawat Nabi. Tadi kita juga sebagian telah membaca salawat Nabi. Tadi yang Bapak baca itu adalah sebagian dari sejarah. Jadi dari sejarah perjuangan Nabi dan profil-profil Nabi. Jadi istilah zaman sekarang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalilah Nabi agar Nabi sayang kepada kita. Jadi tujuannya adalah dengan cara apa yang diperintah Nabi, apa yang diperbuat Nabi kita lakukan, apa yang dicontohkan Nabi kita perbuat. Agar apa? Agar kita itu menjadi orang yang selamat fitni wad dunya wal akhirah, selamat di dunia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kegiatan di siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat, walaupun mau itu hanya sebentar. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini diberi kelancaran rezeki oleh Allah, diberi kesehatan, diberi umur yang barokah, kita bisa bertemu lagi dengan maulid-maulid yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wa akhirun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.